Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur yang boleh kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita semua masih diberikan beribu nikmat oleh Allah. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat panjang umur, nikmat kesempatan. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah mudahkan untuk kita bisa hadir dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita, aktivitas kita, ibadah yang sifatnya wajib dan sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, juga pengikutnya hingga akhir zaman. Jadi jemaah sekalian, untuk berbagi ini dengan judul 3 hal yang menyelamatkan. Hadirin jemaah subuh di bulan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini ibarat perjalanan. Perjalanan untuk membutuhkan kesanggupan secara mental dan fisik, ketersediaan kendaraan, bekal yang memadai, dan tentu keselamatan selama perjalanan. Karena itu demi keselamatan, semua aspek perlu dipersiapkan. Kesehatan dijaga, kendaraan dan bekal dipersiapkan, dan rute perjalanan dipelajari. Jika untuk mencari keselamatan dunia kita rela mengeluarkan jutaan rupiah, apalagi keselamatan akhirat yang menjadi penentu nasib kita di surga atau neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Fa'ammal munjiyatu fataqwallahi fi sirri wal alaniyati wal qawlu bil haqq fir ridha was-sakhati wal qasdu fil ghina wal faqr." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, adapun 3 hal yang menyelamatkan adalah: pertama, takwa kepada Allah, baik di kesunyian maupun keramaian. Yang kedua, berkata benar dalam kondisi rida maupun marah. Dan ketiga, sederhana ketika fakir maupun kaya. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 7252. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita 3 sikap hidup yang menyelamatkan dunia juga di akhirat. Yang pertama adalah takwa di saat sendiri ataupun ketika berada dalam keramaian. Takwa ialah barometer kemuliaan seseorang. Dengan takwa, jiwa akan terkontrol dan tidak mudah bermaksiat. Ketakwaan itu tidak hanya ketika bersama orang lain dan dilihat sesama manusia. Takwa merupakan sifat yang selalu melekat tanpa kenal waktu dan tempat. Saat susah atau senang, sempit atau lapang, dan kaya atau miskin, semua tertuntut untuk bertakwa. Jika dalam kondisi ramai seseorang sanggup bertakwa, itu wajar, karena dia mendapat dukungan dan motivasi dari sesama. Namun jika seseorang istiqomah bertakwa saat sendiri, kala itulah yang luar biasa, sebab ia tetap menjaga hak Allah tanpa memedulikan pandangan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyal khafi
Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba yang bertakwa, yang kaya hati dan tersembunyi. Hadis riwayat Muslim nomor 2965. Hadirin jamaah syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyelamat yang kedua adalah berkata benar dan jujur saat ridha atau marah. Kita tahu kondisi marah bisa menghilangkan separuh kewarasan pikiran, bahkan bisa menghilangkannya sama sekali, sehingga yang keluar adalah ucapan yang buruk, tindakan menjadi tidak terkontrol, merusak, melampaui batas, dan seterusnya. Maka jika ada seseorang tetap bisa menjaga lisannya, berkata baik, benar, dan adil saat ridha maupun marah, saat cinta maupun benci, berarti ia telah mendapatkan kunci keselamatan. Dan karena inilah Abu Dzar diperintahkan oleh Nabi. Beliau berkata, wa amaruni an aqula bil haqqi wa in kana murra. Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengatakan yang benar walau pahit. Hadis riwayat Ahmad nomor 209.006. Jemaah syukur rahimakumullah. Penyelamat ketiga adalah sederhana ketika fakir maupun ketika kaya. Hidup manusia itu dinamis, kadang di atas, kadang pula di bawah. Ibarat roda yang selalu berputar setiap kali takdir diperjalankan. Tak ada masalah dengan kondisi fakir atau kaya. Semuanya adalah takdir Allah yang harus kita sikapi dengan bijak. Orang kaya dilarang sombong dan orang fakir dilarang berputus asa dan merendahkan diri. Kita dituntut untuk tetap sederhana di setiap keadaan. Syekh Ahmad Shalih An-Na'san menjelaskan bahwa maksud sederhana adalah bersikap proporsional, moderat dan adil saat kaya atau miskin. Jika kaya tidak berlebih-lebihan, boros dan menghambur-hamburkan harta. Jika miskin tidak merasa rendah diri, terhina dan hanya dengan pasrah tanpa mau usaha. Maka jika kita orang kaya, bersikaplah tawadhu. Tidak perlu membanggakan dan menunjukkan kekayaan harta hingga merendahkan orang lain. Jika kita miskin, tetaplah terhormat. Jangan sampai kita suka meminta-minta hingga memberatkan orang lain. Allahumma insuluka khasiyataka fil ghaibi was syahada wa kalimatal haqqi fil ghadabi wa ridha wal qasda fil faqri wal ghina. Hadis jamaah syukur Allah, kultum singkat pada pagi hari ini tentang 3 hal yang menyelamatkan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari tutup dengan doa qaul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.